Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang dari Bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 kelas 3 SD MI. Yuk kita semangat belajar ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang dengan benar. Yang kedua, siswa memahami proses membuat pakaian dengan benar. Dan yang ketiga, siswa memahami cara menghargai hasil produksi sandang. Nah, sekarang yang pertama kita belajar tentang teknologi produksi sandang. Pakaian memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pakaian, manusia akan kepanasan, kedinginan, bahkan terluka. Hal itu dapat membahayakan manusia, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah bercuaca ekstrim. Itulah salah satu alasan mengapa pakaian menjadi salah satu dari 3 kebutuhan primer manusia yang berupa sandang, pangan, dan juga papan, seperti gambar ini. Nah, sekarang kalian lihat, kita harus tahu dulu apa itu sandang. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Primer artinya utama. Dahulu manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian. Hal itu menyebabkan bahan dasar pakaian menjadi bermacam-macam, seperti kapas, sutra, wool, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu teknologi sandang setelah tahu arti dari kata sandang, yang berarti pakaian. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman saat digunakan. Nah, sekarang kita harus tahu manfaat teknologi sandang itu sendiri. Teknologi sandang mempunyai banyak manfaat untuk kita. Di antaranya adalah 1. Manfaatnya yaitu menjadikan pakaian memiliki corak dan variasi yang bermacam-macam. 2. Membuat produksi pakaian menjadi banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, manfaatnya yaitu mempercepat pembuatan pakaian karena menggunakan mesin dan berbagai macam teknologi. Dan yang keempat, mempermudah pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Dan yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuatan pakaian yang lainnya. Nah, sedangkan pakaian itu mempunyai fungsinya sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi pakaian adalah yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, panas, dan lain sebagainya. Kemudian juga melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga.
Dan yang keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai tanda status sosial. Dan yang keenam, sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, sebagai baju profesi. Dan yang kedelapan, sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Bisa dilihat dari pakaiannya. Bahan baku sandang ada dua, yaitu terbuat dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami adalah bahan baku sandang yang berasal dari alam. Contohnya kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba, serta masih banyak lainnya. Sedangkan bahan sintetis adalah bahan yang terbuat dari pengolahan bahan lain yang tidak dihasilkan secara alami oleh makhluk hidup. Contoh bahan sintetis adalah polyester, rayon, dan nilon. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama, bahan alami. Contohnya yang pertama yaitu kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain katun. Kelebihan kain katun adalah 1. Mudah menyerap keringat, 2. Tidak mudah kusut saat dicuci, yang ketiga tidak berbulu. Kemudian contoh kainnya ada pada pakaian yang kita pakai sehari-hari. Nah, pada fase kepompong, ulat sutra diolah menjadi kain sutra. Seperti ini ya, contoh kepompong dari ulat sutra. Ini adalah bahan alami yang kedua. Kain sutra mempunyai tekstur yang halus, tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Kain sutra ini biasanya dipakai oleh orang-orang berstatus sosial yang tinggi karena harganya yang mahal. Nah, bahan alami selanjutnya kita akan membahas tentang kulit hewan. Kulit hewan banyak dijadikan pakaian. Namun begitu, kita tidak boleh memakai kulit hewan yang langka dan dilindungi. Kulit hewan yang biasa dipakai adalah kulit hewan kambing, domba, dan sapi. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut memberikan rasa hangat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Contohnya, jaket kulit ini selain keren juga nyaman dipakai. Bahan alami yang selanjutnya adalah tumbuhan rami. Tumbuhan rami adalah bahan utama pembuatan kain linen. Nah, seperti ini contoh tumbuhannya. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Kain linen mempunyai tekstur yang kaku dan tebal, tetapi halus ketika digunakan. Bahan alami selanjutnya adalah bulu domba. Bulu domba merupakan bahan utama untuk membuat kain wool. Seperti ini. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Kain wool memiliki tekstur halus, ringan, dan lembut. Tidak geras saat dipakai dan memberikan kehangatan bagi si pemakainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan sintetis. Selain bahan alam, ada bahan sintetis. Pakaian sintetis terbuat dari bahan sintetis yang tahan air dan cepat kering. Contoh bahan sintetis adalah kain spandek, polyester, rayon, nilon, dan lain-lain. Pakaian spandek sering digunakan untuk olahraga karena menyerap keringat. Nah, seperti ini contohnya. Di sepak bola juga sering digunakan dan olahraga lainnya.
Nah, sekarang kita membahas tentang materi yang kedua, yaitu proses pembuatan pakaian. Proses pembuatan pakaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara tradisional dan modern. Yang pertama, kita akan membahas cara tradisional, yaitu proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan manual dengan tenaga manusia. Jumlah produksi dari cara ini sangatlah terbatas, tergantung kemampuan manusia yang membutuhkan istirahat dan tidak bisa secepat mesin. Nah, yang kedua adalah cara modern. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin berteknologi tinggi. Jumlah hasil produksinya melimpah dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatan pakaian secara tradisional ya. Kalian lihat gambar ini secara sekilas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu cara pembuatannya dari awal. Yang pertama dari bunga kapas. Bunga kapas diambil dari pohon, lalu terjadilah proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya adalah proses menenun. Proses menenun ini adalah mengubah helaian benang menjadi kain. Dan proses yang ketiga adalah proses membuat pola. Dari kain dipotong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. Jadi harus hati-hati ya dalam memotong, karena kalau salah maka tidak akan pas. Proses selanjutnya yaitu menjahit baju, yaitu proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat. Nah, kain tadi akan dijahit ya setelah jadi pola. Kalian sudah belajar tentang tusuk veston kan? Itu juga bisa dipakai salah satunya, tetapi kurang kuat untuk menjahit baju. Proses selanjutnya yaitu pendistribusian pakaian dari produsen ke konsumen. Biasanya pakaian dipasarkan melalui toko, pasar, butik, dan sekarang marak terjadi secara online. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan kain hasil teknologi sandang. Yang pertama yang dilakukan adalah kain digunakan untuk kain adat. Kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, untuk baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Seperti salah satu contoh ini ya. Ini merupakan adat pernikahan di Yogyakarta. Dan yang kedua, kain dapat diolah menjadi pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh orang dengan pekerjaan tertentu. Contohnya, jika ada seseorang memakai baju tertentu, kalian tahu bahwa itu profesinya atau pekerjaannya dokter, pilot, TNI, polisi, dan lain-lain, seperti pada gambar. Dan yang ketiga, pakaian sehari-hari. Nah, hasil teknologi bisa dibuat sebagai pakaian sehari-hari, yaitu pakaian yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Contohnya pakaian di rumah, pakaian penghangat, baju pesta, pakaian olahraga, pakaian bermain, dan lain-lain. Nah, begitu ya anak-anak. Kalian harus tahu tentang hal ini. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan membahas tentang menghargai hasil produksi sandang. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan baku sandang. Namun, bahan-bahan tersebut akan cepat habis jika digunakan terus-menerus. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian bahan baku sandang adalah yaitu
Yang pertama, untuk menghargai hasil produksi sandang yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur. Dan yang kedua, kita harus menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak mudah rusak. Dan yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Kalian harus berhati-hati saat mengenakan pakaian. Awas ketika bermain, misalnya terkena duri, bisa sobek. Atau ketika makan, kalian harus hati-hati supaya tidak ternoda dan tetap bersih. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak banyak belajar dan mendapatkan manfaat dengan pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.